Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatun Nurjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus tentang perusahaan 7-Eleven. Baik, perusahaan 7-Eleven Indonesia atau biasa juga disebut dengan Sevel adalah sebuah perusahaan retail yang merupakan waralaba dari perusahaan retail asal Dallas, Amerika Serikat. Perusahaan ini memulai perjalanannya pada 7 November 2009 dengan pembukaan gerai pertamanya di daerah Bulungan, Jakarta Selatan. Namun, perjalanan bisnis Sevel tidaklah mudah. Persaingan yang ketat dengan beberapa retail lain yang memiliki konsep bisnis serupa seperti Lawson, Family Mart, Indomaret Point, dan Alfamart, menyebabkan perusahaan mengalami tantangan dan kesulitan finansial. Selain itu, adanya aturan larangan penjualan minuman beralkohol juga berdampak negatif pada daya tarik perusahaan bagi masyarakat. Berikut adalah penyebab kebangkrutan perusahaan 7-Eleven. Pertama, yaitu adanya ketidakjelasan dalam konsep bisnis yang diterapkan. Sevel mencoba menghadirkan konsep minimarket premium dengan menyediakan makanan siap saji, tetapi posisinya di tengah-tengah antara minimarket tradisional dan restoran siap saji, menyulitkan perusahaan untuk bersaing secara efektif. Yang kedua adalah kegagalan dalam menganalisis perilaku konsumen di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab. Contohnya, penawaran fasilitas makan di tempat dengan wifi gratis menarik. Banyak konsumen yang hanya membeli makanan atau minuman non-premium dan berlama-lama di toko tanpa melakukan pembelian besar-besaran. Selanjutnya, inefisiensi biaya menjadi masalah serius bagi 7-Eleven. Pendapatan yang minim karena konsumen hanya memanfaatkan fasilitas toko tanpa berbelanja secara signifikan. Ditambah dengan ekspansi yang terlalu cepat dalam membuka banyak gerai dalam waktu yang singkat. Berkontribusi pada inefisiensi biaya yang tinggi. Persaingan ketat dengan pesaing lokal seperti Indomaret dan Alfamart merupakan faktor lain yang mempengaruhi kebangkrutan 7-Eleven. Pesaing lokal ini memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar, menyulitkan 7-Eleven untuk memperluas pangsa pasarnya di Indonesia. Meskipun telah membuka banyak gerai, 7-Eleven tidak mampu menyaingi dominasi pangsa pasar yang dimiliki oleh pesaing lokal ini. Solusi pemecah masalah dari studi kasus ini adalah dalam rangka mengatasi masalah kebangkrutan dialami oleh PT 7-Eleven di Indonesia. Beberapa solusi pemecahan masalah yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Pertama, revisi konsep bisnis. Perusahaan perlu merevisi konsep bisnisnya dengan fokus pada efisiensi dan daya saing harga. Kedua, analisis perilaku konsumen yang mendalam. Dengan pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan menawarkan produk layanan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Ketiga, efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya untuk mengatasi beban utang yang tinggi. Keempat, peningkatan pangsa pasar. Sevel harus fokus pada strategi untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia melalui inovasi produk, pengembangan layanan yang lebih menarik, dan peningkatan kualitas pelayanan. Evaluasi, solusi, dan rekomendasi. 1. Revisi konsep bisnis. Dengan menghadirkan produk-produk yang lebih sesuai dengan permintaan konsumen lokal, perusahaan dapat meningkatkan daya tarik toko dan meningkatkan penjualan. Namun, perlu diingat bahwa merevisi konsep bisnis juga berarti menghadapi tantangan dalam mengubah citra merek dan membangun kesadaran baru di pasar. Kedua, analisis perilaku konsumen yang lebih mendalam akan membantu perusahaan memahami pola pembelian, preferensi, dan kebiasaan konsumen dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu Sevel mengarahkan strategi pemasaran dengan lebih efektif. Namun, analisis yang mendalam memerlukan sumber daya dan waktu yang signifikan, dan hasilnya mungkin tidak segera terlihat dalam peningkatan pendapatan. Ketiga, efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya adalah langkah yang penting untuk mengatasi beban utang. Dengan mengoptimalkan proses bisnis, perusahaan dapat mengurangi biaya operasionalnya,
Namun, perlu diingat bahwa pengurangan biaya yang berlebihan tidak boleh mengorbankan kualitas produk dan layanan, karena hal ini dapat mempengaruhi citra merek dan kepuasan konsumen. Keempat, peningkatan pangsa pasar. Strategi peningkatan pangsa pasar memerlukan investasi dalam inovasi, produk dan layanan, serta upaya untuk membangun citra merek yang kuat dan positif. Jika dilakukan dengan baik, peningkatan pangsa pasar dapat membawa pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Namun, persaingan di pasar retail Indonesia yang kompetitif menuntut perusahaan untuk benar-benar unggul dalam inovasi dan pelayanan. Sekian dari presentasi saya tentang studi kasus PT 7-Eleven. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.